Pemerintah terus menjaga ketersediaan bahan pangan secara nasional, termasuk daging sapi untuk menjaga stok kebutuhan masyarakat, dengan membentuk holding BUMN pangan bernama ID Food. Ya, Kementerian BUMN berharap holding ID Food ini bisa menjaga pasokan yang stabil, dan ini dari bahan pangan, dari hulu hingga ke hilir. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir resmi membentuk holding BUMN pangan bernama ID Food. Peluncuran holding BUMN pangan tersebut untuk menciptakan transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Holding pangan yang bernaung dalam ID Food ini, pemerintah telah mengalihkan 5 BUMN pangan yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sanggyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam kepada PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero sebagai induk holding BUMN pangan. Targetnya 50.000, 85.000 hektar. Dan ini artinya apa? ID Food kita dorong untuk melakukan perbaikan daripada supply chain pangan kita yang selama ini tidak ada kepastian, tidak ada koordinasi satu dan lainnya. Tentu kita tidak bicara seluruh Indonesia, kita bicara yang pihaknya kita dulu, perbaikan supply chain di pangannya BUMN. Kita memergerkan dari 8 perusahaan menjadi 5. Proses pembentukan holding ID Food BUMN ini ditandai dengan penandatanganan akta imbreng saham pada 7 Januari 2022 lalu. Pemerintah juga menetapkan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau RNI sebagai induk holding BUMN pangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021. Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Ya, akhirnya ini adalah salah satu upaya dari pemerintah sendiri untuk menjaga ketahanan pangan nasional gitu ya, biar kalau mungkin permintaan atau konsumsi akan pangan di dalam negeri sendiri tinggi, ya kita tuh nggak usah impor-impor lagi, Wiki. Salah satunya tadi ya soal daging sapi, ketika permintaannya atau konsumsinya dari masyarakat tinggi, ini akhirnya mau nggak mau kita harus impor gitu ya. Semoga ketika ID Food ini sudah terbentuk, kemudian dikembangkan, nggak ada lagi deh, atau mungkin bisa mengurangi nilai impor di tahun-tahun berikutnya. Satu hal yang menjadi pekerjaan rumah dari tata kelola pangan yang ada di Indonesia adalah terkait dengan data. Ini penting karena dengan adanya data ini, jika sebuah data sudah didapatkan dari konsumsi hingga produksi, dari situlah kemudian angka-angka rekomendasi impor itu keluar gitu ya. Jadi kalau datanya menggambarkan kondisi yang real gitu di lapangan seperti apa, ini yang nampaknya bisa dijadikan andalan lah untuk menentukan kira-kira sebetulnya Indonesia masih memerlukan impor pangan atau tidak. Tapi yang paling pentingnya lagi adalah ngencengin produksinya, karena sebagaimana kita tahu kita punya lumbung pangan dan lain sebagainya, food estate, dan itu kita lagi nunggu hasilnya seperti apa. Oke.